Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada hari ini saya diberikan kesehatan dan kekuatan dalam rangka untuk mempresentasikan proposal disertasi saya sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor Manajemen di Universitas Persada Indonesia. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Insinyur Anusirwan Muiz, MSc, MM, selaku tim remedial pertama saya. Dan yang saya hormati Bapak Indro Bahtiar, SE, MA, PhD, selaku tim remedial kedua. Pada hari ini saya akan mempresentasikan proposal disertasi saya yang berjudul Pengaruh Elektronik Word of Mouth, Penetapan Harga dan Kualitas Pelayanan terhadap minat pembelian serta implikasinya pada keputusan pembelian. Bab pertama, latar belakang penelitian. Animo masyarakat melaksanakan ibadah haji dan umroh dari tahun ke tahun terus meningkat. Sementara kuota yang disediakan pemerintah Kerajaan Arab Saudi untuk jamaah haji Indonesia sangat terbatas, yang kisaran 200.000 jamaah per tahun. Ini sangat tidak memadai karena calon jamaah yang mendaftar haji dari tahun ke tahun terus meningkat, sehingga membuat daftar tunggu keberangkatan semakin panjang dan lama. Untuk antrian haji reguler tercepat saat ini kurang lebih 20 tahun, dan bahkan di wilayah lain bisa mencapai sampai 40 tahun lamanya. Sementara untuk haji khusus yang pemberangkatannya melalui Biro Penyelenggara Ibadah Haji Khusus PIHK, daftar antriannya saat ini juga semakin panjang, sekitar 7 sampai 8 tahun. Oleh karenanya, peneliti dalam penulisan karya ilmiah ini membatasi cakupan penelitian hanya pada perjalanan ibadah umroh, karena pelaksanaan ibadah umroh periodenya cukup panjang, sehingga memungkinkan dapat memberangkatkan jamaah umroh dalam jumlah lebih banyak sebab tidak dibatasi oleh kuota. Sementara untuk ibadah haji sangat terbatas waktunya, hanya sekali setahun pada bulan Zulhijjah saja, dengan jumlah jamaah yang terbatas sesuai dengan kuota yang tersedia. Indonesia dengan penduduk mayoritas muslim setiap tahunnya memberangkatkan jamaah umroh dalam jumlah yang cukup banyak, dan dari tahun ke tahun terus meningkat jumlahnya. Meskipun secara persentase dari jumlah penduduk muslim dunia, jamaah Indonesia masih sangat rendah. Pada layar ini terlihat tabel 11 data jamaah umroh Indonesia dari tahun 2016 sampai tahun 2019. Tahun keberangkatan: nomor tahun pertama tahun 2016 sampai 2017 Masehi 1438 Hijriah, jumlah jamaah umroh Indonesia sebanyak 867.246 jamaah. Dan tahun berikutnya, tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 Masehi 1439 Hijriah, jumlah jamaah umroh Indonesia meningkat menjadi 1.005.336 jamaah. Dan selanjutnya tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 Masehi 1440 Hijriah, jumlah jamaah Indonesia yang menunaikan ibadah umroh sebanyak 974.650 jamaah. Total jamaah kurang lebih 2.829.232 jamaah. Sumber dari hasil rilis Asosiasi Muslim Ampuri. Berikutnya, tabel 12, data jemaah umroh terbesar 4 negara di dunia,
yaitu nomor 1 negara Pakistan yang berangkat umroh di tahun 2016-2017, di mana jumlah jamaah dari Pakistan, jamaah umroh dari Pakistan sebesar 1.453.440 jamaah. Kemudian Indonesia memiliki urutan kedua, yaitu sebesar 876.246 jamaah. Kemudian yang ketiga adalah Mesir, 608.561 jamaah, dan kemudian India 525.278 jamaah. Kemudian di tahun 2017-2018, mana Pakistan masih tetap mengungguli dari negara-negara lain, yaitu tetap berada di urutan pertama, yaitu 1.536.704 jamaah. Kemudian Indonesia berada di urutan kedua, 1.05.336 jamaah. Kemudian India 665 jamaah, 665.330 jamaah, dan Mesir 307.620 jamaah. Kemudian di tahun 2018 sampai dengan 2019, yaitu 1.090.731 jamaah. Kemudian yang kedua Indonesia ada penurunan, yaitu menjadi 974.650 jamaah. Kemudian India 643.563 dan Mesir 531.861 jamaah. Kita lihat totalnya, Pakistan ada 4.580.875 jamaah. Kemudian Indonesia 2.829.232 orang. Kemudian India ada 1.434.171 jemaah, dan Mesir 1.452.042 jemaah. Selanjutnya, keberhasilan penyelenggara umroh bagi pihak swasta terletak dari 4 aspek, yaitu 1. Manajemen dengan kualitas sumber daya manusia. Yang kedua, fasilitas dan prasarana. Keempat, masalah bimbingan ibadah. Kelima, teknologi yang tersedia. Keberhasilan manajemen terjadi manakala seluruh pihak terlibat dalam proses penyelenggaraan umroh yang harus berkoordinasi dengan Direktur Jenderal Penyelenggara Haji Umroh, Kementerian Agama Republik Indonesia, dan negara tujuan. Sedangkan manajemen sendiri adalah terkait sarana dan prasarana atau alat supaya perusahaan jangan melakukan penyimpangan-penyimpangan yang hanya mengejar keuntungan tanpa memperhatikan pelayanan dan keamanan jemaah umroh pada koridor yang salah, antara lain penipuan dan lain-lainnya yang berdampak kepada keputusan konsumen untuk mengambil perusahaan sebagai sarana pelaksanaan ibadah umroh. Hingga saat ini terdapat 906 perusahaan penyelenggara ibadah umroh di Indonesia, yaitu disingkat dengan PPIU, yang tercatat pada Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umroh hingga tahun 2018. Kompas, sumbernya kompas.com. Dan yang berdomisili di DKI 371 perusahaan penyelenggara umroh, ada 371 perusahaan penyelenggara umroh. Dan berikut daftar perusahaan penyelenggara ibadah umroh di DKI tahun 2018-2009 di wilayah sebagai berikut, yaitu 1. DKI Jakarta kurang lebih 67 penyelenggara. Di Jakarta Timur ada 85, Jakarta Selatan ada 142, Jakarta Barat 41, Jakarta Utara 12, Kepulauan Seribu nggak ada, jadi totalnya ada 371. Tabel 14
jumlah jamaah yang memilih 5 perusahaan penyelenggara haji dan umroh berdasarkan jenis kelamin dan akreditasi di wilayah DKI Jakarta tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, yaitu di mana PT Al-Badri Wisata wilayah DKI Jakarta Pusat akreditasi B, jumlah jamaah yang berangkat sesuai dengan jenis kelamin, di mana tahun 2017 berjenis kelamin laki-laki perempuan totalnya 11.640 orang. Kemudian PT Patuna Mekarjaya Jakarta Selatan akreditasi A, jumlah jamaah yang berangkat kurang lebih 6.407 jamaah. PT Azza Barokah Madinah Jakarta Timur akreditasi B, jumlah berangkat jamaahnya kurang lebih 1.296. Kemudian PT Kaman Rejaya Jakarta Utara kurang lebih 2.574 orang. Kemudian Jakarta Barat dengan akreditasi C ada 646 jamaah, total 22.546 jamaah. Sumber Kemenak RI tahun 2020. Tabel 5, jumlah animo atau minat yang mendaftar umroh pada perusahaan penyelenggara haji dan umroh di DKI Jakarta tahun 2019, yaitu Al-Badri Wisata, jumlah yang minat itu ada 13.386 orang. Kemudian PT Patuna Mekarjaya kurang lebih 7.112 orang. Azza Barokah Madinah 1.428 orang. Kemudian Kaman Rejaya 2.909 orang. Mabrur Abadi Pratama 756 orang. Total yang minat pada saat itu maksudnya yang berminat ini adalah calon jemaah yang sudah mengisi formulir ya, kemudian rata-rata sudah melakukan pembayaran DP kurang lebih adanya uang muka ya, itu ada kurang lebih 25.591 jemaah di 5 travel ini. Lanjut. Faktor-faktor yang diduga mempengaruhi keputusan pemilihan keberangkatan calon jemaah dengan minat yang bervariasi pada 5 perusahaan penyelenggara umroh tersebut disebabkan adalah adanya penerapan IWOM atau Electronic Word of Mouth yang dikembangkan oleh masing-masing perusahaan dalam kegiatan pemasarannya. Yang kedua, penetapan harga merupakan salah satu faktor bagi calon jemaah umroh untuk menentukan minat pembelian dan keputusan pembelian. Kualitas merupakan kunci sukses untuk dapat menarik minat calon jemaah secara spesifik yang ditampilkan perusahaan yang bersifat market oriented serta memperlihatkan customer need. Berdasarkan latar belakang di atas perlu dilakukan penelitian dan menguji model teoretik secara empirik untuk mengetahui pengaruh IWOM, penetapan harga dan kualitas pelayanan terhadap minat pembelian serta implikasinya pada keputusan pembelian studi empirik pada perusahaan penyelenggara haji dan umroh di DKI Jakarta. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti mencoba melihat dan mengamati fenomena-fenomena dari masalah tersebut, yaitu sebagai berikut. Akreditasi perusahaan penyelenggara umroh dapat mempengaruhi keputusan pembelian paket umroh yang ditawarkan perusahaan penyelenggara haji dan umroh di DKI Jakarta. Kemudahan pelayanan sebagai suatu alat untuk menentukan keputusan pembelian dapat dijadikan sebagai sasaran calon jemaah untuk mengikuti pelaksanaan umroh di DKI Jakarta. Ketiga, rendahnya pemahaman calon jemaah terhadap 5 pasti yang menjadi dasar calon jemaah umroh dalam memilih travel untuk perjalanan umrohnya. Yang keempat,
masih adanya biro travel penyelenggara umroh yang menawarkan harga di bawah standar harga yang ditetapkan pemerintah. Kelima, banyaknya calon jemaah yang sangat tergiur dengan harga murah yang ditawarkan perusahaan penyelenggara umroh yang pada akhirnya mengecewakan mereka. Keenam, adanya pemahaman calon jemaah bahwa mengapa memilih harga yang mahal kalau ada harga yang lebih murah dengan tanpa mempertimbangkan fasilitas dan pelayanan serta kenyamanan yang akan diterimanya. 7. Yang lebih ekstrim, adanya pandangan calon jamaah bahwa yang penting mereka sampai di tanah suci dapat melaksanakan ibadah meskipun dengan fasilitas yang sangat minim. Ke-8, penggunaan IWOM belum maksimal, memunculkan respon calon jemaah umroh dalam memutuskan minat dan memutuskan pembelian produk yang ditawarkan. Ke-9, diindikasikan kualitas pelayanan yang baik akan mempengaruhi timbulnya animo atau minat dari calon jemaah umroh untuk mengambil keputusan pembelian produk atau jasa. Ke-10, penentuan harga antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain akan menjadi perbandingan dari calon jemaah umroh untuk mengambil keputusan pembelian yang ditawarkan dengan segala bentuk spesifikasinya dan kemudahannya. Kepuasan pelanggan akan berpengaruh terhadap minat untuk mendaftar para calon jemaah melakukan umroh di mana calon berada yang sangat berbeda geografisnya. Ke-12, masalah persepsi harga yang tinggi dapat diindikasikan akan menurunkan minat pembelian calon jemaah umroh. Ke-13, pelayanan prima menjadi keniscayaan yang harus ditingkatkan oleh perusahaan penyelenggara umroh dalam menarik minat calon jemaah. Ke-14, kemampuan para SDM perusahaan menjadi pertimbangan bagi calon jemaah untuk pengambilan keputusan pembelian produk-produk yang ditawarkan perusahaan-perusahaan penyelenggara haji dan umroh di DKI Jakarta. Yang ke-15, citra merek dari perusahaan penyelenggara umroh menjadi suatu indikator bagi calon jemaah umroh untuk mengambil keputusan pembelian umroh. Ke-16, promosi produk unggulan bagi perusahaan penyelenggara akan menjadikan perhatian bagi calon jemaah untuk mengambil keputusan melaksanakan umroh. Ke-17, peningkatan kualitas produk dengan output yang baik akan menjadikan daya saing dari masing-masing perusahaan untuk menarik minat pembelian umroh dari calon jemaah. Ke-18, kualitas pelaksanaan penyelenggara umroh oleh setiap perusahaan umroh akan lebih meningkatkan daya beli dan minat calon jemaah umroh untuk mengambil pengambilan keputusan pembelian terhadap perusahaan-perusahaan penyelenggara haji dan umroh di Jakarta. Dalam penelitian ini, peneliti membatasi penelitiannya sebagai berikut, yaitu hanya pada variabel-variabel berikut ini. 1. Elektronik word of mouth, penetapan harga, kualitas pelayanan, minat pembelian, dan keputusan pembelian. Adapun yang menjadi unit analisis dalam penelitian ini adalah konsumen jamaah umroh pada perusahaan penyelenggara haji dan umroh di DKI Jakarta. Periode penelitian dilakukan mulai bulan Januari 2021 hingga Agustus 2022. Rumusan masalah. Adapun rumusan masalah yang peneliti kemukakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Apakah terdapat pengaruh electronic word of mouth, penetapan harga, kualitas pelayanan terhadap minat pembelian di perusahaan penyelenggara umroh di DKI baik secara parsial maupun secara simultan? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh electronic word of mouth, penetapan harga, kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian di perusahaan penyelenggara umroh di DKI baik secara parsial maupun secara simultan? Apakah terdapat pengaruh minat pembelian terhadap keputusan pembelian di perusahaan penyelenggara umroh di DKI? Tujuan penelitian berkaitan dengan judul penelitian, latar belakang penelitian, identifikasi masalah,
pembatasan penelitian serta rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dikemukakan tujuan penelitian ini, yaitu sebagai berikut. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh electronic word of mouth, penetapan harga, kualitas pelayanan terhadap minat pembelian di perusahaan penyelenggara umroh di DKI, baik secara parsial maupun secara simultan. Berikutnya adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh electronic word of mouth, penetapan harga, kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian di perusahaan penyelenggara umroh di DKI, baik secara parsial maupun secara simultan. Selanjutnya adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh minat pembelian terhadap keputusan pembelian di perusahaan penyelenggara umroh di DKI. Kegunaan penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu dan penyelesaian problem, baik secara akademik atau praktis. Kegunaan untuk akademisi menjadi bahan acuan peneliti selanjutnya dalam menemukan model kerangka pemikiran yang baru dengan memadukan, memodifikasi, serta memperluas variabel dalam penelitian berikutnya, sehingga akan memberikan kontribusi terhadap pengetahuan di bidang pemasaran. Kedua, para peneliti terutama dalam bidang pemasaran dapat mempergunakan hasil penelitian ini sebagai perbandingan pada riset-riset yang akan datang. Kegunaan untuk praktisi sebagai bahan masukan bagi para manajemen perusahaan dalam meningkatkan daya saing dan memperbaiki kinerja usaha dalam kaitannya meningkatkan keputusan pembelian pelanggan melalui penerapan IWOM, penetapan harga dan kualitas pelayanan serta minat pembelian. Bab kedua, tinjauan teori. Adapun teori yang kami gunakan di dalam penelitian ini untuk mendasari daripada penelitian, yaitu menurut Kotler dan Keller, marketing is associated process by which individual and groups obtain what they need and want through creating, offering, and by exchange product and service of value with others. Pemasaran ialah suatu proses sosial dengan mana individu-individu dan kelompok mendapatkan apa yang dibutuhkan dan yang diinginkan melalui penciptaan, penawaran dan pertukaran produk dan jasa yang bernilai secara bebas dengan yang lainnya. Kotler and Keller tahun 2009. Selanjutnya, yang sering menjadi acuan di dalam teori marketing atau pemasaran yang banyak disadur oleh para peneliti, yaitu dari American Marketing Association yang dikutip oleh Kotler dan Keller tahun 2016 di halaman 27, menjelaskan bahwa marketing is the activity set up in institution and process for creating, communicating, delivering, and exchanging offerings that have value for customer, client, partner, and society large. Yang artinya bahwa pemasaran merupakan suatu fungsi organisasi dan serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan dan memberikan nilai kepada pelanggan, klien, rekan, dan cakupan sosial yang lebih luas, dan untuk mengelola hubungan pelanggan dengan cara yang menguntungkan organisasi dan pemangku kepentingan. Kotler tahun 2016.
Selanjutnya, menurut Kotler dan Keller, definisi manajemen pemasaran adalah sebagai berikut. Marketing management as the art and science of casing target market and getting, giving and growing customer through creating, delivering and communicating superior customer value. Kotler 2016. Manajemen pemasaran sebagai seni dan ilmu dalam memilih pasar sasaran dan mendapatkan, mempertahankan dan menumbuhkan pelanggan melalui menciptakan, menyampaikan dan mengkomunikasikan nilai pelanggan yang unggul. Berdasarkan pengertian para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen pemasaran adalah seni dan ilmu meraih pasar sasaran dan mempertahankan serta memuaskan pelanggan dan memaksimalkan keuntungan agar perusahaan dapat menjalankan kegiatan perusahaan secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan organisasi. Masih dalam bab 2, tinjauan teori, keputusan pembelian adalah keputusan akhir dari seorang konsumen menentukan sikapnya untuk membeli sebuah produk, barang atau jasa yang ditawarkan produsen. Adapun dimensinya adalah pemilihan transportasi udara dan darat dengan indikator penerbangan langsung dan bus eksklusif. Yang kedua, pemilihan fasilitas dan sarana dengan indikator hotel bintang 5, lokasi strategis dan ustadz pembimbing yang berpengalaman. Ketiga, waktu pembelian dengan indikator paket Ramadan dan Syawal serta paket liburan sekolah dan cuti. Keempat, paket yang ditawarkan dengan indikator umroh plus dan umroh reguler. Kelima, pembayaran dengan indikator dana talangan tunai ataupun angsuran. Untuk variabel berikutnya adalah minat pembelian. Minat pembelian adalah suatu perilaku yang muncul sebagai respon terhadap objek yang menunjukkan keinginan konsumen untuk melakukan pembelian. Adapun dimensinya adalah sebagai berikut. Sikap orang lain dengan indikator intensitas negatif dan motivasi konsumen. Kedua, faktor situasi yang tidak terantisipasi dengan indikator pendirian konsumen dan kepercayaan dari diri konsumen. Sumbernya Shimamura dalam Prasetyo et al. 2021 halaman 96 dan Marabi et al. 2015 halaman 268, Durianto et al. 2013-58, Swasta dalam Fitriah 2018 halaman 77 serta Kotler dan Keller 2016 dan halaman 198. Electronic word of mouth (EWM) adalah komunikasi lisan, tertulis dan elektronik antar masyarakat yang berhubungan dengan keunggulan atau pengalaman pembeli. Adapun dimensinya adalah komunikasi lisan, tertulis dan elektronik antar masyarakat dengan dimensi sebagai berikut. 1. Kualitas EWM dengan indikator informasi, pesan dan persepsi konsumen terhadap pesan. Kuantitas EWM dengan indikator jumlah posting yang dikomentari dan ulasan konsumen tentang produk dan jasa. Keahlian pengirim pesan dengan indikator kompetensi pengirim pesan dan adopsi informasi pesan.
Tinjauan teori selanjutnya adalah penetapan harga. Penetapan harga adalah proses penetapan nilai. Proses menetapkan nilai yang akan diterima pelanggan dalam pertukaran barang dan jasa. Adapun dimensinya adalah kesesuaian harga produk dengan kualitas produk dengan indikator harga yang ditetapkan sesuai kebutuhan dan harga yang sesuai dengan kualitas pelayanan. Yang kedua, sebagai dimensinya adalah perbandingan harga dengan produk pesaing dengan indikator cukup murah dengan produk sejenis dan harga sesuai dengan kualitas pelayanan. Ketiga, kesesuaian harga yang ditetapkan dengan manfaat bagi pelanggan dengan indikator sesuai dengan manfaat bagi pelanggan dan harga yang ditetapkan sesuai manfaat lainnya yang diberikan. Kualitas pelayanan adalah totalitas dari bentuk karakteristik barang dan jasa yang menggambarkan kemampuannya antara keinginan dengan pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan sesuai syarat-syarat yang telah ditentukan. Adapun dimensinya adalah sebagai berikut. Bukti fisik dengan indikator fasilitas fisik, petugas pelayanan dan sarana komunikasi. 2. Daya tanggap dengan indikator sikap tanggap petugas memberi pelayanan dan sikap tanggap petugas memberikan pelayanan sesuai kebutuhan. Ketiga, kepercayaan dengan indikator memberikan pelayanan secara akurat, ketetapan waktu dan cepat menerima keluhan pelanggan. Keempat, empati dengan indikator mudah berkomunikasi dan mudah melakukan hubungan pelayanan. Kelima, jaminan dengan indikator kesopanan yang dimiliki petugas dan pengetahuan melayani pelanggan. Kerangka pemikiran bab 3. Electronic word of mouth, penetapan harga dan kualitas pelayanan. Kemudian minat pembelian serta keputusan pembelian. Sebagai variabel exogen, yaitu electronic word of mouth, penetapan harga dan kualitas pelayanan. Selanjutnya, adakah pengaruh electronic word of mouth terhadap keputusan pembelian, penetapan harga terhadap keputusan pembelian, kemudian kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian, baik secara parsial maupun secara simultan, yaitu dengan adanya panah H5, H6, H7 dan H8. Kemudian apa ada pengaruh minat pembelian terhadap keputusan pembelian, yaitu H9. Gambar 31 model penelitian. Metode penelitian. Adapun metode penelitian dalam penelitian ini adalah kuantitatif, metode kuantitatif, eksplanatif, dan survei. Populasi dan sampel penelitian. Populasi yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 106.525 jemaah dari berbagai travel yang ada di Jakarta. Kemudian sampel dengan teori Slopin kita ambil jatuhnya menjadi 358 responden. Penentuan jumlah sampel menggunakan teori Yamane. Kemudian dan makanya didapatkan jumlah responden yang menjadi sampel dari populasi yang ada adalah 398 responden.
teknik pengambilan sampel proporsional random dan sampling. Tempat dan waktu penelitian. Perusahaan penyelenggara haji dan umroh DKI Jakarta berlokasi di 5 wilayah DKI Jakarta, yaitu Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan Jakarta Utara. Insya Allah penelitian dilakukan mulai Januari 2021 sampai dengan Agustus tahun 2022. Teknik pengumpulan data yaitu data primer melalui kuesioner langsung kepada subjek penelitiannya, yaitu kepada jemaah-jemaah di beberapa level tadi. Kemudian data sekunder dari studi, kepustakaan, dan referensi, dan dari buku-buku referensi lainnya. Bab 4, uji coba instrumen penelitian, yaitu uji validitas KMO MSA. Yang kedua uji reliabilitas alpha combined statistik descriptive mean standard deviation variance. Yang kedua teknik analisa data ya, statistik descriptive mean standard deviation variance. Kemudian yang kedua adalah statistik inferential structural equation model atau SEM. Saya lanjutkan bab 4, variabel kualitas pelayanan. Definisi konseptual, kualitas pelayanan adalah totalitas dari bentuk karakteristik barang dan jasa yang menggambarkan kemampuannya antara keinginan dengan pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan sesuai syarat-syarat yang telah ditentukan. Adapun dimensi daripada variabel kualitas pelayanan adalah satu, bukti fisik. Indikatornya fasilitas fisik. 2, petugas pelayanan. Ketiga, sarana komunikasi yang tersedia. Dimensi yang kedua adalah daya tanggap, responsibility, kecepatan merespon permintaan, sikap tanggap petugas memberikan pelayanan sesuai kebutuhan. Ketiga, kehandalan, reliability, memberikan pelayanan secara akurat, ketepatan waktu, cepat menerima keluhan pelanggan. Empati sebagai dimensi yang keempat, yaitu memahami kebutuhan pelanggan. Indikator ke-10 adalah kesopanan dalam melayani. Kemudian dimensi yang kelima adalah jaminan, yaitu indikatornya keselamatan dalam perjalanan, akurasi informasi, dan ketepatan waktu. Selanjutnya adalah di gambar 41, diagram jalur secara keseluruhan. Sumber dikembangkan oleh peneliti. Selanjutnya bab 4, hipotesis H1, H0 tidak terdapat pengaruh electronic word of mouth terhadap minat pembelian. HA terdapat pengaruh electronic word of mouth terhadap minat pembelian. T hitung lebih besar 1,96 dengan probability lebih kecil 0,05. H2, hipotesis 2, H0 tidak terdapat pengaruh. Tidak terdapat pengaruh penetapan harga terhadap minat pembelian. Terdapat pengaruh penetapan harga terhadap minat pembelian. Hitung lebih besar 1,96 dengan probabilitas lebih kecil 0,05. Hipotesis ketiga, H0 tidak terdapat pengaruh kualitas pelayanan terhadap minat pembelian. HA terdapat pengaruh kualitas pelayanan terhadap minat pembelian.
dihitung lebih besar dari 1,96 dengan P lebih kecil 0,05. Hipotesis keempat, A0 tidak terdapat pengaruh elektronik word of mouth penetapan harga dan kualitas pelayanan secara bersama-sama terhadap minat pembelian. F hitung lebih besar daripada F tabel dengan probabilitas lebih kecil 0,05. A. Terdapat pengaruh elektronik word of mouth penetapan harga dan kualitas pelayanan secara bersama-sama terhadap minat pembelian. Hipotesis kelima, A0 tidak terdapat pengaruh elektronik word of mouth terhadap keputusan pembelian. A. Terdapat pengaruh elektronik word of mouth terhadap keputusan pembelian. Hitung lebih besar daripada 1,96 dengan probabilitas lebih kecil 0,05. 6. A0 tidak terdapat pengaruh penetapan harga terhadap keputusan pembelian. Terdapat pengaruh penetapan harga terhadap keputusan pembelian. Dihitungnya lebih besar 1,96 dengan probabilitas lebih kecil 0,05. Hipotesis ketujuh, tidak terdapat pengaruh kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian. A. Terdapat pengaruh kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian. Dihitungnya lebih besar 1,96 dengan probabilitas lebih kecil 0,05. H8 tidak terdapat pengaruh minat pembelian terhadap keputusan pembelian. HA terdapat pengaruh minat pembelian terhadap keputusan pembelian. Dihitung lebih besar 1,96 dengan probabilitas lebih kecil 0,05. H9 terus ke-9, H0 tidak terdapat pengaruh elektronik word of mouth penetapan harga, kualitas pelayanan dan minat pembelian terhadap keputusan pembelian. HA terdapat pengaruh elektronik word of mouth penetapan harga, kualitas pelayanan dan minat pembelian terhadap keputusan pembelian. F hitung lebih besar daripada F tabel dengan probabilitas lebih kecil 0,05. Sekian dan terima kasih. Demikianlah presentasi proposal disertasi yang saya sampaikan. Semoga ini dapat menjadi suatu pemenuhan sebagai syarat untuk mendapatkan gelar doktor manajemen. Dan tentunya saya harapkan akan mendapatkan penjelasan saya ini tentu masih kurang daripada kesempurnaan. Tentu kita harapkan bimbingan berikutnya, masukan atau referensi untuk bisa lebih menyempurnakan daripada proposal disertasi yang saya buat pada saat ini. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.